Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krisna. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Bu Krisna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baiknya juga, Pak. Nah, sebelum nanti saya mau mengamati proses coaching yang mau dilakukan sama Pak Wanda nih, saya mau sedikit berbincang-bincang dengan Bapak terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati coach dan coachee selama percakapan. Apakah sudah sesuai dengan alur yang telah ditentukan? Bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian juga respon coachee dalam menjawab pertanyaan dari coach. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak capai dalam percakapan ini? Terima kasih Bu Krisna. Untuk kompetensi awal ini yang ingin saya capai adalah kehadiran penuh, yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali banyak informasi dari coach saya nanti. Tadi kan Pak Wanda menyebutkan kompetensi yang ingin dicapai ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih Pak, mana nih yang mau Bapak fokuskan untuk dikembangkan? Untuk saat ini dalam proses coaching ini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu Krisna. Baik, Pak. Nah, yang pertanyaan saya yang terakhir nih, nanti indikator yang mana nih yang ingin Bapak dapatkan dalam kegiatan coaching kali ini? Oke. Saya ingin Bu coaching nanti saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, begitu. Bagus sekali nih harapannya. Jadi nanti coach sendiri ya yang menyampaikan solusinya gitu dari pemikirannya sendiri. Baik Pak Wanda, semoga nanti proses coachingnya lancar dan berhasil. Dan sampai di sini dulu percakapan praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Wanda melakukan coaching dengan coachingnya yakni Bu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Krisna atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Seni hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Wanda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Seni. Seperti yang Bu Seni lihat, Pak Wanda ini masih tetap seger, buger, ceria gitu Bu. Bu Seni, kemarin saat pulang sekolah, Bu Seni katanya mau cerita ke saya. Iya nih Pak Wanda, saya mau menceritakan permasalahan saya hadapi beberapa hari ini. Gitu ya. Baik, apa yang ingin Bu Seni peroleh dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih Pak, sehingga tidak mengganggu pikiran saya terus. Apakah Pak Wanda tidak sibuk saat ini? Kalau tidak, saya ingin membicarakan masalah yang mengganggu pikiran saya nih Pak. Oke, kebetulan sekali Bu Seni. Saat ini saya sudah tidak sibuk sama sekali. Silakan saat ini. Mungkin dengan nanti Bu Seni bercerita kepada saya bisa sedikit merefresh pikiran Bu Seni. Begini Pak Wanda, saya itu merasa sedih sekali melihat lingkungan sekolah saya Pak. Kenapa Bu Seni kok sedih melihat lingkungan sekolah? Emang lingkungan sekolahnya bikin Ibu menangis ya? Iya Pak, sampai saya terseduh-seduh nih menangisnya. Begini nih Pak Wanda, saya itu melihat murid di sekolah saya kurang peduli terhadap lingkungannya, baik dalam menjaga kebersihan atau merawat tanaman yang ada di depan kelas masing-masing. Banyak siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal
Setiap sudut sekolah sudah kami siapkan tempat sampah. Selain itu, di sekolah saya juga banyak nih Pak terpasang afirmasi positif seperti poster dan gambar-gambar yang mendukung terciptanya lingkungan bersih. Saya masih sering menemukan sampah di taman yang terdapat di depan kelas. Apalagi saat ini sekolah kami termasuk dalam sekolah yang dicalonkan sebagai sekolah adiwiyata. Yang menurut saya, hal tersebut akan sangat sulit kami lakukan dengan keadaan warga sekolah yang kurang peduli terhadap lingkungan. Itu Pak Wanda permasalahan yang membuat saya sampai menangis tadi Pak. Oh gitu Bung ya. Oke. Baik ini Bung ya. Berarti Bu Seni ini kalau saya lihat itu kepedulian anak-anak ya Bu ya terhadap kebersihan lingkungan itu masih kurang ya Bu ya. Padahal sudah dilakukan dengan cara-cara menumbuhkan kepedulian mereka tentang kebersihan. Tadi yang Ibu Seni sampaikan seperti disediakan tempat sampah dan berbagai macam afirmasi positif berupa poster kebersihan lingkungan gitu. Dan saat ini sekolah Bu Seni menjadi salah satu sekolah yang dicalonkan menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Iya Pak. Saya merasa apa yang kami lakukan dengan Dewan Guru lainnya masih kurang berdampak kepada murid kami di sekolah. Oke, baik Bu. Mari kita bahas bersama permasalahan Bu Seni yang alami ini. Menurut Bu Seni, siswa yang peduli terhadap kebersihan lingkungan itu yang bagaimana secara penglihatan atau sepemahaman Bu Seni sendiri? Menurut saya, siswa yang peduli terhadap kebersihan lingkungan adalah siswa yang selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan kesadarannya sendiri, atau bisa dibilang memiliki tanggung jawab. Meskipun tidak ada bapak ibu guru yang mengawasi mereka, mereka akan terus menjaga kebersihan, seperti melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, kemudian membuang sampah bekas mereka jajan ke tempat sampah, mengambil sampah yang dilihat kemudian dibuang ke tempat sampah, meskipun itu bukan sampah mereka. Jika tidak ada tempat sampah, maka sampah yang mereka miliki akan disimpan terlebih dahulu dan akan dibuang di tempat sampah yang mereka lihat. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Dari yang Bu Seni jelaskan tadi, kira-kira loh ini Bu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu tadi tidak memiliki kesadaran tentang kebersihan di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya, Pak, faktor yang mendasari kurangnya kepedulian siswa yang pertama kurang disiplin. Kemudian menganggap apa yang bukan dari dirinya adalah bukan tanggung jawabnya, seperti sampah tadi. Saya tidak merasa membuang, jadi itu bukan sampah saya. Kenapa saya harus membuangnya? Seperti itu Pak Wanda kalau menurut saya. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Bu Seni. Kemudian Bu, setelah Ibu melihat kejadian yang tadi yang Ibu sampaikan, yang Ibu jabarkan tadi, apa yang Bu Seni inginkan untuk kedepannya? Untuk kedepannya, saya berkeinginan semua warga yang ada di sekolah memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan bersama-sama mewujudkan sekolah yang asri dan nyaman, Pak. Gitu. Oke, benar sekali sih kalau menurut saya pendapatnya Bu Seni bahwa betul ya dikatakan dari kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita mulainya dari kita sendiri tentunya Ibu ya. Kemudian dari yang diceritakan oleh Ibu Seni tadi tentang permasalahan dan faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, apa yang ingin Ibu Seni lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan membuat suatu program yang bisa menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta mengelola sampah yang telah kami kumpulkan. Itu Pak rencana saya. Oke, menarik sekali loh apa yang disampaikan Bu Seni ini. Tadi Bu Seni itu tadi saya sempat mendengar sekilas ya. Ibu Seni mengatakan bahwa akan membuat suatu program dan kegiatan mengelola sampah gitu ya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan bagaimana itu Bu yang dimaksud Bu Seni tadi? Yang pertama Pak, di sini saya berencana memperbaiki. Kenapa saya katakan perbaiki? Karena sebelumnya program ini sudah ada namun pelaksanaannya yang masih belum maksimal. Seperti program Sabtu Bersih Pak. Nah, kemudian setelah kegiatan Sabtu Bersih, pastinya kan anak-anak mengumpulkan sampah nih.
Nah, sampah yang mereka kumpulkan tidak langsung dibuang, tapi kami para dewan guru akan mengajak mereka untuk mengelola sampah tersebut menjadi benda yang memiliki nilai jual, Pak, atau yang bernilai ekonomis. Seperti itu, Pak. Wow, bagus sekali Bu. Itu ide brilian sekali loh Bu. Sangat apa ya? Kalau menurut saya itu sangat bagus sekali untuk mewujudkan sekolah Ibu saya ini yang tadi disampaikan bahwa itu sekolah menuju sekolah Adiwiyata. Jadi menurut saya di sini muridnya Bu Zainu tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang yang memiliki nilai jual. Selanjutnya, kira-kira kedepannya ini langkah-langkah Ibu untuk mewujudkan hal tersebut itu apa? Terima kasih Pak sebelumnya tadi sudah memuji murid-murid saya. Nah, di sini saya yang pertama akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan meminta izin atas apa yang akan saya lakukan. Setelah meminta izin, saya bersama kepala sekolah dan dewan guru lainnya menyusun kegiatan yang ada di program Sabtu Bersih tersebut serta melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Tak kalah penting Pak, kami di sini akan melakukan kolaborasi dengan siswa dan orang tua atau wali murid. Wait. Tunggu dulu Bu Seni. Barusan saya dengar Bu Seni menyebutkan orang tua. Nggih. Kalau menurut Bu Seni, orang tua itu peran apa yang dibutuhkan di sini di dalam kegiatan Bu Seni lakukan ini? Di sini peran orang tua sangat penting, Pak. Misalkan dalam kegiatan piket. Di sini saya memohon bantuan atau kesediaan kepada orang tua saat putra-putrinya piket itu bisa mengantarkan lebih pagi dan sabar menunggu saat kebagian jadwal piket. Kenapa Pak saya mengatakan seperti itu? Karena kebanyakan siswa kami mengatakan tidak piket alasannya yang mengantar tidak bisa atau piket setelah pulang sekolah yang menjemput itu terburu-buru seperti itu Pak. Wow, hebat loh ya Bu Seni sampai kepikiran sampai segitunya. Berarti menurut saya selaku teman bicara Ibu untuk saat ini, menurut saya itu benar sekali loh yang dilakukan Bu Seni bahwa suatu program akan dikatakan berjalan dengan lancar dan baik serta berhasil apabila salah satu faktornya adalah adanya kolaborasi. Sekarang kita tidak memungkiri Bu, dimanapun itu, hal apapun itu, kalau kita lakukan sendiri itu terasa sangat berat. Namun jika kita melakukan itu dengan berkolaborasi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan juga berjalan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, dari bicara dengan tujuan tadi Bu, untuk selanjutnya rencana tersebut kira-kira pasti dong dalam setiap program itu terhadap hambatan, iya kan Bu? Nah, sekarang kira-kira hambatan yang Bu Seni temui itu apa? Nah, untuk hambatan yang saya temui di sini yaitu menumbuhkan kesadaran diri pada murid tanpa diawasi. Karena mereka bisa menjaga kebersihan tanpa melihat ada gurunya. Kemudian, kurangnya peran guru dalam mendampingi siswa saat kegiatan Sabtu Bersih dan kesediaan orang tua untuk mengantarkan anaknya berangkat lebih awal saat dilaksanakan piket. Karena sering yang saya bicarakan tadi dengan Bapak, sering saya mendengarkan siswa tidak melaksanakan piket dengan alasan yang mengantar masih repot atau yang mengantar entah kemana, sehingga mereka entah kita itu mau dibilang percaya ya tidak percaya. Masa sudah tahu waktunya piket, ada saja alasannya. Kemudian untuk pengelolaan sampah tadi Pak, di sini hambatan saya masih belum ada tempat. Di sekolah saya tidak ada tempat untuk menimbun sampah-sampah yang akan kita kelola Pak. Seperti itu hambatannya. Oh iya, oke Bu. Kalau menurut saya nih Bu, namanya juga anak-anak Bu ya pasti juga menunggu jemputan gitu Bu. Kalau kita sendiri nggak perlu dijemput kan Bu. Nah, selanjutnya Bu ya, dengan hambatan yang telah Bu Seni sebutkan tadi, kira-kira hal apa atau cara apa atau langkah konkret apa yang akan Bu Seni lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama saya akan membagi tugas bersama Bapak Ibu guru lainnya dalam upaya peningkatan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan. Upaya di sini kami lakukan dengan cara menjelaskan
dampak dan manfaat yang kita dapat dengan menjaga kebersihan lingkungan, dan cara-cara bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, kami di sini membuat keyakinan dalam bentuk kesepakatan, baik di kelas maupun di sekolah. Kesepakatan ini membuat mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Yang ketiga, membuat pembagian tugas kegiatan siswa beserta koordinator. Di sini koordinator kita ambil dari guru. Tugasnya yaitu untuk memantau dan membantu siswa dalam menjaga kebersihan. Yang keempat, saya akan terus aktif berkomunikasi dengan orang tua untuk meminta kesediaan mengantarkan putra-putrinya datang lebih awal saat piket, sehingga semua siswa dapat menjalankan tugas piket dengan tertib. Yang terakhir nih Pak, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mencari tempat penyimpanan sampah yang akan kami kelola. Seperti itu Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan Bu, boleh saya kasih jempol 2 buat Bu Seni. Terima kasih. Sangat lagi-lagi sangat kagum dengan ide yang ide-ide yang sangat bagus, yang sangat terencana, terprogram. Itu sebetulnya ini sudah sangat bagus loh Bu. Nah, Bu ya, sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki program yang sebelumnya terlaksana dengan maksimal Bu? Program yang belum terlaksana dengan maksimal, dan bagaimana caranya untuk mengatasi pengelolaan sampahnya? Nah, untuk memperbaiki program Sabtu Bersih yang telah saya sebutkan tadi, Pak, kami sebagai Bapak Ibu guru terus memantau dan membantu anak-anak, dan kami tidak akan lelah terus mengingatkan mereka untuk menjaga kebersihan. Namanya anak Pak ya, kita terus harus memotivasi mereka, terus mengingatkan mereka. Karena di sini ya mungkin yang awalnya mereka terpaksa dalam menjaga kebersihan, lama-lama mereka akan terbiasa. Kemudian untuk pengelolaan sampah, di sini Bapak Ibu guru membimbing siswa dalam membuat sebuah karya yang bernilai ekonomis. Untuk hasil karya di sini akan dipamerkan pada saat akhir semester, saat anak-anak menerima rapot. Karena pada saat itu orang tua akan datang dan melihat hasil karya yang telah dibuat untuk anak-anak. Oke, bagus sekali Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa orang tua bisa membeli hasil karya tersebut. Nah, yang saya tanyakan Bu, sekarang ini musimnya rawan loh Bu, rawan anti korupsi. Nah, yang saya tanyakan Bu, dari hasil pengelolaan tadi, penjualannya dikemanakan ini Bu Seni? Nah, di sekolah kami itu Pak sudah dibentuk tim paguyuban. Jadi setiap kelas memiliki pengurus paguyuban masing-masing. Untuk hasil penjualan dari hasil karya anak-anak tadi dimasukkan ke dalam kas paguyuban. Kas paguyuban ini digunakan untuk memenuhi segala keperluan kegiatan anak-anak di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalkan mereka di kelas 4 sudah ada kasnya, akan dilanjutkan ketika mereka naik ke kelas 5 sampai di kelas 6. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Nah, sekarang kira-kira dari apa yang Ibu tadi jabarkan, dari mulai program, perencanaan, dan lain-lain, sekarang yang menjadi ukuran sebuah keberhasilan yang real, yang nyata, menurutnya Bu Seni itu yang bagaimana Bu? Ukuran keberhasilan di sini yaitu ketika saya melihat semua warga sekolah sadar akan kebersihan lingkungan sekitar, Pak. Oke, benar sekali Bu. Selanjutnya yang saya tanyakan adalah dari semua program tadi sudah, kemudian rencana sudah. Nah, sekarang tanpa adanya suatu komitmen dalam diri sendiri, semua itu tidak akan berhasil. Iya kan Bu? Nah, sekarang saya tanyakan, komitmen apa yang Ibu Seni lakukan untuk kedepannya agar rencana yang Ibu tadi buat itu berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan tadi? Baik Pak, untuk komitmen yang akan saya laksanakan bersama Dewan Guru lainnya, kami akan konsisten dalam upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam hal menjaga kebersihan dan mengelola sampah, serta melakukan evaluasi, melakukan refleksi atas apa yang telah kami laksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program yang telah kami buat tadi, Pak. Oke, saya sepakat dengan pendapatnya Bu Seni. Sekarang komitmen yang bagus itu Bu Seni, dalam menjalankan rencana Ibu tadi, siapa saja yang Ibu libatkan dalam kegiatan program tersebut Bu?
Dalam mencapai keberhasilan ini, saya akan melibatkan semua warga sekolah, dimulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, serta siswa. Dan yang tak kalah penting, saya akan melibatkan wali murid, Pak. Oke, bagus sekali Bu. Semua pihak dilibatkan, semua stakeholder dilibatkan. Saya yakin pasti nanti akan jadinya suatu program out of the box ya Bu ya. Saya ini jadi penasaran loh Bu dengan hasilnya nanti. Saya tunggu ceritanya Bu Seni Terima nanti ya. kasih Pak Wanda, pasti nanti saya akan berbagi cerita dengan Oke, Pak Wanda. sekedar pemberitahuan kepada Ibu Seni bahwa percakapan ini nanti akan saya rekam untuk keperluan program guru penggerak saya dan akan saya lihatkan oleh fasilitator. Apakah Ibu berkenan? Tidak apa-apa Pak, monggo silahkan. Oke, sekian dulu percakapan kita hari ini ya Bu Seni. Semoga percakapan kita yang mungkin dibilang cukup singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik Pak, terima kasih Pak Wanda sudah berkenan mendengarkan cerita saya dan membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Krisna. Tadi saya sudah melihat nih, Pak Wanda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Seni sebagai coachnya. Betul sekali Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Seni selaku coach saya. Baik Pak Wanda. Setelah tadi Pak Wanda melakukan coaching, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai bentuk dari pasca observasi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Wanda tadi. Yang pertama, apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Pak Wanda pada saat kegiatan coaching tadi? Oke, Bu Krisna. Pada kegiatan coaching ini ya Bu ya, saya sudah melaksanakan dengan menggunakan apa tadi kesepakatan di awal, yaitu menggunakan dengan model teknik Tirta, di mana mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, serta menanyakan rencana aksi dan juga bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan dengan menggunakan teknik ini Bu. Kemudian coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temukan sendiri gitu Bu, secara mandiri. Baik sekali Pak Wanda. Nah, dari kegiatan coaching tadi, saya amati sudah berjalan dengan sangat baik. Pak Wanda juga sudah menunjukkan bagaimana kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga alurnya juga sudah sesuai nih dengan menggunakan model Tirta. Dan tadi saya juga sudah melihat bahwa Pak Wanda sudah mampu menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi terlihatnya sangat aktif mengutarakan pendapatnya dan terutama dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Pak, sekarang saya mau tanya nih untuk yang terakhir. Kira-kira setelah Bapak melakukan praktek coaching tadi, kegiatan coaching bersama dengan coachnya, kompetensi apa lagi nih yang masih ingin Pak Wanda kembangkan? Oke, Bu Krisna. Saya ingin Bu ya memperdalam pemahaman saya tentang alur Tirta dengan cara seiring berlatih dan melihat contoh-contoh yang ada agar apa Bu ya sistem coaching yang saya berikan itu lebih baik lagi dalam melakukan teknik coaching ke depannya, sehingga ada umpan balik antara coach dengan coaching itu apa Bu ya, tidak saling menggurui atau memberikan solusi, tapi bersama-sama menemukan ide yang baik untuk kedepannya mengatasi masalah tersebut gitu Bu Krisna. Setuju sekali nih Pak Wanda. Tadi Pak Wanda bisa memancing Bu Seni menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga Bu Seni melakukan pemikiran yang mendalam nih sampai menemukan solusinya sendiri. Nah, selanjutnya mungkin semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi nih Pak dalam melakukan
kegiatan coaching sehingga kita juga dapat membantu coach-coach kita selanjutnya dalam menyelesaikan masalahnya. Demikian observasi kita hari ini, Pak. Semoga bermanfaat bagi Pak Wanda dan terutama juga untuk saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menginspirasi sebagai coach kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Kusni atas waktu yang diberikan. Saya akhiri juga. Waalaikumsalam